Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same. Ibu Widi Apriani, what do you think? Ya Pak, yang telah Bapak jelaskan tadi, jadi ODI ini sangat berperan penting ketika perusahaan baru berdiri, yaitu untuk pengembangan struktur organisasi. Jadi di dalam perusahaan, apabila kita baru berdiri, maka ODI akan memberikan struktur organisasi sehingga pekerja itu tahu dengan job desk-nya masing-masing dan posisi jabatannya. Perusahaan juga jadi mengetahui dengan dibantu oleh ODI apakah orang-orang yang ditempatkan itu telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dengan dilihat dari job space-nya itu seperti pendidikan, usia, dan keterampilan dan keahliannya, Pak. Sedangkan kalau perusahaannya sudah berdiri, sudah berjalan cukup lama, maka ODI tetap memegang peranan penting seperti menganalisa beban kerja yang ada di perusahaan itu, sehingga masing-masing orang itu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan sesuai dengan beban kerja, Pak. Jadi tidak ada bagian yang dengan adanya ODI tidak ada bagian-bagian yang kelebihan beban kerja, dan juga tidak ada bagian-bagian yang maksudnya kekurangan kerjaan kayak gitu. Ya. Terima kasih, Pak. Good. Jadi teman-teman sekalian, kita tidak boleh sekedar berteori ya. Intinya ODI itu sangat nyata dan banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Semacam ini saya minggu lalu kan dihubungi oleh sebuah perguruan tinggi, pada saya tolong dong dibantu, kami karyawan banyak, tapi mereka itu tolong di mute teman-teman yang belum di mute. Jadi dia pengen ke depan 2021 kampusnya semakin agresif, kampusnya semakin bertumbuh, maka orang-orangnya itu dianalisa. Jangan-jangan orang saya ini kekurangan atau kebanyakan orang justru, sehingga tidak efektif dan tidak efisien gitu. Nah, siapa yang turun di sini adalah ODI. Bagaimana dia menganalisa, menggunakan tools tadi macam-macam ya. Bisa menggunakan tools. Kalau yang umum dipakai adalah tadi saya bilang dalam WLA atau workload analysis itu menggunakan FTE ya, full time equivalent. Jadi waktunya setahun dihitung, sementara dia untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dibutuhkan akhirnya ketahuan nanti berapa orang sih sebetulnya yang bisa yang perlu ditugaskan di situ. Kira-kira seperti itu ya. Baik, itu pertama. Lanjut. Tadi kita sudah sampai pada poin pertama ya, yaitu organizational development. Sekarang kita masuk ke topik kedua, bagaimana perencanaan dan pengembangan untuk, jadi tadi kembali ya, kita simpulkan dulu nih. Kan kita bicara selalu perencanaan dan pengembangan. Perencanaan atau ODI tadi itu untuk bisnis yang baru, itu bagaimana dibikin seperti itu. Kalau pengembangan artinya perusahaannya sudah ada, bagaimana dikembangkan ODI-nya, fungsinya ODI itu, ya tadi dengan cara melakukan analisa beban kerja, supaya perusahaan atau organisasi senantiasa efektif dan efisien di dalam menggunakan sumber daya manusia. Karena kalau sampai misalkan ada sebuah departemen yang numpuk orangnya kebanyakan, tapi ada departemen lain yang kekurangan orang, yang satu overloaded, yang satu underloaded, jadi ini akan kasihan. Nanti akhirnya yang kerjaannya berat akan ngiri kepada yang kerjaannya ringan. Kok saya
dibiarkan hanya berdua mengerjakan sebanyak ini, sementara mereka bertiga kerjaannya ringan, misalnya begitu. Itu tidak akan terjadi kalau OD-nya bekerja dengan baik. Itu dalam konteks pengembangan fungsi OD tadi, ya. Baik, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu recruitment, selection, dan placement. Nah, ini fungsi ke-HRD-an kedua, fungsi SDM kedua yang sangat penting untuk dikerjakan oleh HRD, ya. Dari namanya saja saya yakin teman-teman sudah gampang kan? Oh, itu rekrutmen. Apa tadi? Selection dan Rekrutmen, placement. selection, dan placement. Placement, ya. Jadi ada 3 tuh. Rekrutmen, selection, dan placement. Sekarang teman-teman sebagai yang udah setahun di dunia S2, coba apa bedanya rekrutmen dengan selection dengan placement? Apa bedanya? Rekrutmen itu apa? Selection itu apa? Placement itu apa? Ayo ditulis di chat box-nya. Apa itu rekrutmen? Apa itu selection? Apa itu development? Ada yang tahu apa bedanya rekrutmen, selection, dan placement? Izin Pak. Ya, silakan Pak Jusweldi Isra. Ya Pak, rekrutmen, selection, and placement. Kalau untuk rekrutmen bisa lebih kita artikan usaha menarik minat individu yang tepat agar melamar ke posisi yang kita butuhkan, Pak. Ya. Terus? Kemudian untuk selection itu proses untuk mengidentifikasi dan memilih individu yang tepat, Pak. Untuk mengisi lowongan yang lamaran kita buka tadi. Kemudian untuk placement itu proses menempatkan kandidat yang telah kita pilih tadi pada jabatan yang sudah ada kita tetapkan tadi, Pak. Oke, good. Thank you. Yang lain? Thank you, Pak Jusweldi. Sama, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan Bu Widi. Terima kasih, Pak. Kalau menurut saya rekrutmen itu adalah Pak, proses Pak, proses untuk merekrut pelamar-pelamar untuk memasukkan lamaran ke tempat kita. Jadi kita mengadakan suatu seleksi, kita mencari menarik pelanggan. Jadi kita umumkan biasanya rekrutmen itu kita diumumkan di koran-koran atau di media sosial sehingga kita mendapatkan banyak pelamar-pelamar. Nah, setelah dapat itu baru kita melakukan seleksi yang berguna untuk mendapatkan pekerja yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Sedangkan untuk replacement itu adalah bisa jadi itu suatu mutasi, bisa juga promosi ataupun demosi Pak untuk karyawan-karyawan yang telah bekerja. Makasih Pak. Oke, thank you Bu Widi. Itu ada di chatbox Nur Ainun. Proses rekrutmen adalah proses perekrutan, selection adalah proses selection. Ya, oke. Selection adalah memilih kandidat. Oke, placement adalah menentukan penempatan bagi pelamar, ya. Oke, ini pendapat dari siapa? Olivia juga ya. Oke. Baik. Secara istilah sangat mudah dipahami ya dari rekrutmen, selection, dan placement. Ya. Pak Andra ada pendapat lain? Oke, terima kasih Pak untuk pendapat. Mungkin nggak jauh beda dari teman-teman yang lain Pak. Mungkin sama Pak, untuk argumen adalah memilih untuk menerima kandidat yang sebanyak-banyaknya untuk penerimaan karyawan. Untuk seleksi memilih kandidat sesuai dengan spek
data yang dibutuhkan satu perusahaan atau organisasi itu placement, tentukan penetapan yang pas buat karyawan. Demikian, Pak. Oke, good. Ya, teman-teman, kita perlu mengelaborasi, meluaskan pemahaman kita. Pertama tentang rekrutmen, ya. Rekrutmen ini sebuah aktivitas tadi bagaimana menghadirkan kandidat sebanyak-banyaknya, ya. Sekarang sudah banyak orang macam-macam aktivitas, ya. Kalau kita selalu bicara konteksnya bagaimana perencanaan rekrutmen yang baik, ya. Tentu perencanaan rekrutmen yang baik harus starting tadi dapat dulu organization structure-nya. Dari mana tadi? Dari OD, kan? Dari OD si rekrutmen tahu dulu posisi-posisi kosong apa yang harus diisi. Speknya seperti apa? Kerjaannya apa saja orang ini, job desk dan sebagainya. Nanti si rekrutmen akan mengawali kegiatan dia dengan mengetahui dulu struktur organisasi. Gitu ya. Baru nanti setelah itu dia membuat perencanaan untuk promotionnya, ya kan? Nah, apakah mau di media sosial, medsos, di koran gitu kan, mau di TV atau di mana saja, atau melalui internal karyawan, ada juga loh merekrut melalui internal karyawan, diumumkan, saudara-saudara, apakah Anda punya keluarga yang butuh kerjaan? Nih kita ada spek seperti ini, ada orang yang S1 punya kemampuan komputer, bahasa Inggrisnya minimal sedang, misalnya gitu. Ada nggak saudara yang punya skill seperti ini? Silakan melamar. Ini namanya promosi melalui internal, melalui karyawan. Itu sah juga gitu, itu biasa juga, ya. Setelah promotion maka dia merencanakan proses pemanggilan, kan? Pemanggilan ini dalam rangka untuk interview, ya. Tapi jangan lupa sebelum pemanggilan ini ada apa? Siapa yang tahu? Sebelum pemanggilan apa yang dilakukan oleh HRD? Seleksi administrasi mungkin, Pak. Administrasi, Pak. Betul, namanya seleksi lamaran, ya. Jadi ini jangan lupa ada namanya seleksi lamaran. Karena kan yang melamar banyak banget. Apakah semuanya dipanggil? Kan tidak semuanya dipanggil. Bagaimana? Maka harus dilakukan seleksi lamaran dulu. Yang paling, makanya kalau bikin lamaran kan harus jelas posisi yang dilamar, harus jelas, harus menjual, CV-nya harus menjual, sekilas harus kelihatan kelebihan kita supaya lolos dalam seleksi lamaran ini. Sehingga nanti Anda dipanggil di kami untuk interview, ya. Ini panggilan juga interviewnya interview awal, karena di situ biasanya lebih ke ini melakukan konfirmasi dokumen, benar nggak ini orang sarjana, mana KTP-nya, benar nggak ijazahnya gitu segala macam. Setelah itu baru psikotes dasar, ya kan? Jadi baru di situ tes. Jadi pemanggilan di situ teman-teman nanti ada psikotes untuk melihat basic dia seperti apa, ya, kemampuan dasarnya. Lalu juga untuk konfirmasi, benar enggak semua data yang dia taruh di CV itu memang valid. Nah, terkadang ada orang yang ngarang, kan, ternyata dia hanya sekedar nulis doang, tapi tidak benar di situ, ya. Setelah pemanggilan awal untuk tes ini baru wawancara, kan. Jadi ini apa namanya, upaya untuk mendapatkan kandidat yang terbaik. Nah, tadi kerjaan rekrutmen sampai mana tuntasnya? Kerjaan rekrutmen sebetulnya cukup sampai di sini nih. Ya, dia sudah promosi, sudah ngumpulin, jadi dia punya database. Misalkan lowongannya ada 5, lowongan 1, 2 sampai 5. Lowongan 1 ada berapa kandidat, lowongan 2 ada berapa kandidat, itu rekrutmen selesai. Ya. Nah, ini kegiatan apa ini? Ini sudah masuk ke dalam tahapan selection. Dari mulai seleksi lamaran,
lalu proses pemanggilan, ada tes dasar, ada wawancara, ada tes teknis. Jadi kan ada tes psikologik, ada tes teknis bersama atasan, calon atasan biasanya. Nah, ini adalah kerjaan dari selection ini. Ya. Baru yang ketiga tadi adalah placement. Ya. Placement ini adalah penempatan, ya. Jadi orangnya ditaruh di fungsinya. Nah, ini orang HR harus tahu nih, penempatan di sini artinya teman-teman bahwa orang itu bagaimana agar ketika dia masuk ke dalam perusahaan kita, ini kan artinya udah terpilih nih. Ini artinya orang sudah lulus di seleksi. Ini akan dipanggil. Bagaimana dia pertama dipanggil itu disambut dengan biasanya saya pernah bilang tuh, dibikin misalnya 3 jam pertama. Oh, 3 jam pertama itu apa? Ketika dia datang, disiapin air minum, disambut, diarahkan duduknya di mana di ruangan, dibikin dia sangat impresif, terkesan dengan layanan perusahaan. Ya, terus 3 hari pertama, oh itu dia bagaimana dikenalkan dengan orang-orang penting di sana, dikenalkan dengan teman-temannya, diperkenalkan kalau mau makan di mana yang terdekat, mau berobat kemana, klinik terdekat, hangout kemana. Jadi ini betul-betul lokasi-lokasi sekitar perusahaan dijelaskan ke dia, ya. Di 3 bulan pertama dia harus sudah dapat apa saja. Mungkin dia sudah mengerti semua pekerjaan dia sudah dikelilingkan ke seluruh fungsi yang ada gitu ya. Di 3 bulan dia sudah bisa menunjukkan kinerja awal. Nah, ini dalam penempatan ini harus betul-betul punya plan. Agar orang yang join itu betul-betul jangan sampai kita biaya rekrutmen, biaya selection semuanya. Ketika salah di sini tidak dihandle dengan baik, orang tidak betah, akhirnya dia keluar. Nah, ini bila terjadi akan merugikan perusahaan. Kira-kira begitu, ya. Itu gambaran tentang rekrutmen, selection, dan placement. Ya, jadi rekrutmen selesai sampai kandidat sebanyak-banyaknya diperoleh, sedangkan selection bagaimana menyaring dari saringan lamaran sampai betul-betul cek psikotes, cek tes skill tesnya, lalu dengan wawancara dan lain-lain. Ya, dan terakhir baru bagaimana dia di placement, ditempatkan di tempat itu, disambut oleh teman-temannya, dirayakan kehadirannya. Karena kalau sampai dia datang wuyuin, ternyata teman-teman lama itu malah pada diam, pada cuekin gitu, lalu pada menghindar misalnya, maka orang baru tersebut tidak akan betah, dia akan berhenti lagi. Berapa rugi perusahaan? Ya, kita sudah ada biaya rekrutmen, sudah ada biaya selection dan lain-lain. Itu kira-kira tentang rekrutmen, selection, dan placement. Pak siapa tadi? Pak Fajrin Febrian, coba apa pendapatmu? Apa yang dipahami Pak Fajrin tentang rekrutmen, selection, dan placement? Pak Fajrin, komentator? Ya, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, rekrutmen tentang bagaimana seseorang itu merekrut seorang yang bisa bekerja sama di dalam organisasinya, Pak. Oke. Ya, itu kan betul objektifnya. Tapi bagaimana tahapannya setelah rekrutmen apa? Setelah rekrutmen biasanya setiap orang yang merekrut itu mencari seseorang yang benar-benar bisa bergabung dengan cara menseleksi. Seleksi, Pak. Ya, menseleksi. Menseleksi itu memilih yang mana yang bisa bergabung, Pak. Ya, yang mana bisa bergabung dengan organisasinya. Jadi yang bisa dipilih tentang bagaimana wawasannya, bagaimana pengalaman di bidang pekerjaannya, Pak. Gitu, Pak. Ya. Jadi teman-teman sebagai Magister Manajemen HR pastikan bisa membedakan ya mana apa itu rekrutmen, apa itu selection.
Dalam rekrutmen, pokoknya ukuran keberhasilannya adalah sebanyak-banyaknya kandidat yang masuk, sedangkan selection ukuran keberhasilannya adalah bisa memilih orang yang paling tepat bagi organisasi. Ya, Ya, Pak. tepat itu artinya kompetensinya cocok, harganya nggak mahal, gitu kan? Kan ada juga yang wah kompetensinya oke tapi mahal bayarnya, itu juga nggak bagus. Kita sebagai orang HR, orang SDM harus bisa mengkombinasikan prestasi tersebut. Orangnya bagus, tapi biayanya juga terjangkau oleh perusahaan. Gitu. Ya, Pak. Pak Fauzan Hafiz, silakan ada pendapat. Rekrutmen adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya kandidat yang dibutuhkan perusahaan atau organisasi, dan seleksi bagaimana menyeleksi di antara kandidat-kandidat tadi sehingga bisa dipilih yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan terjangkau oleh perusahaan, dan placement bagaimana menempatkan kandidat tadi pada posisi yang cocok dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan, Pak. Good. Oke, bagus. Baik, sebelum dilanjut nanya dulu saya, di Bukit Tinggi, di teman-teman asar jam berapa? Asar jam 3:30 kurang 5. 4, Pak. Setengah Oke, 4, jadi Pak. kita break nanti 3:30 ya. Pak. Ya, oke, kita Sampai break jam 3:30. Nggak tahu berapa biasanya, 15 menit berapa? 30 menit. itu kalau 15 menit kurang, Pak. Oke. Berapa? 30, Pak. 30 biasanya. Sampai jam 4, Pak. Sampai jam 4. Oh, Pak. Iya. Pak. oke. Dilanjut lagi jam 4 nanti gitu ya? Iya, Pak. Oke. Ya, Pak. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah diskusi mengenai yang poin kedua, yaitu recruitment, selection, and placement. Ya. Selanjutnya kita bicara mengenai training, development, and succession planning. Ya. Jadi ini juga sebagai orang HR kita harus betul-betul melihat bagaimana konsep perencanaan dan pengembangan fungsi SDM di fungsi training, development, dan succession planning ini. Ya. Baik. Training, development. Oke. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara mengenai training, ya, training and development, ya. Lalu satu lagi tadi succession plan, succession planning. Kan ada 3 poin nih, ya. Apa bedanya training sama development? Coba. Kita belum bicara succession planning, training dan development dulu deh. Di sini kan tadi kita bicara mengenai training and development. Nah, coba apa bedanya training and development? Ya, Pak. Silakan. Kalau training itu lebih utamakan kepada karyawan baru yang baru diangkat. Kalau yang development itu ada kepada karyawan-karyawan yang telah yang telah bekerja. Yang telah bekerja. Oke. Thank you Bu Isnanda. Yang lain, apa bedanya training sama development? Izin, Pak. Ya, silakan. Kalau training itu diberikan kepada karyawan atas pelaksanaan tugasnya saat ini, Pak. Ya. Sementara pengembangan itu atau development lebih ke pengetahuan baru atau pekerjaan yang berbeda dari yang sebelumnya dilakukannya, Pak. Mungkin, Pak. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau dari bentuk gambarnya ya kan begini nih, ya, kan tadi ada struktur begini nih. Ini di masing-masing itu sudah ada jobnya masing-masing.
si A itu ngapain, si B itu ngapain, si C, si D gitu ya, si E, si F, si G, itu sudah ada job title-nya, jabatan masing-masing sudah ada pekerjaannya. Tapi kan mereka itu dengan tuntutan perkembangan bisnis, tuntutan perkembangan zaman dan sebagainya, dia belum tentu bisa mengikuti tuntutan dari pekerjaannya. Nah, training itu artinya bagaimana melatih dia agar bisa mengerjakan tugasnya masing-masing. Nah, itu namanya training. Ya, jadi tidak hanya sekedar karyawan baru, karyawan yang sudah lama pun itu harus ada modul-modul yang udah disiapkan oleh teman-teman training tuh. Jadi apa namanya? Misalnya untuk semua manajer itu harus ada modul training tentang leadership, ada modul tentang communication. Nah, itu adalah materi-materi training untuk jabatan-jabatan tertentu. Kalau jabatan yang di bawah-bawah nggak dikasih tuh materi manajerial, leadership, communication begitu. Misalnya, kalau yang di bawah kan lebih ke training tentang teknis. Kalau bagian pengepakan diajarin tentang pengepakan seperti apa. Itu namanya training. Jadi training lebih ke melatih agar orang bisa menjalankan fungsinya sekarang. Ah, gitu, betul ya. Sedangkan development itu bagaimana orang yang sekarang jabatannya di sini sebagai staff, dia itu kan ingin dinaikin dong suatu saat pengen jadi supervisor. Kalau dia sekarang supervisor kan ingin dong suatu saat naik menjadi manajer gitu kan. Nah, development itu adalah melatih mereka agar siap menempati posisi berikutnya. Melatih orang di sini agar siap menduduki posisi berikutnya. Jadi kalau keberhasilan training diukur dari sejauh mana orang-orang bisa menjalankan tugasnya dengan baik, sedangkan di ukuran keberhasilan development diukur dari mana? Diukur dari sejauh mana kemampuan kita mengisi atasan itu tidak rekrut dari luar, tapi posisi atasan itu dikembangkan orang dari dalam yang bisa mengisi posisi berikutnya. Nah, makanya development dan training ini dua-duanya sangat-sangat penting. Ada juga yang menyebut development itu sebagai career development gitu kan. Artinya betul-betul ada opportunity bagi orang untuk bisa menempati posisi lebih lanjut. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi training. Nah, bagaimana orang training bisa membuat materi yang cocok dengan masing-masing jabatan tadi? Si A dikasih modul training yang cocok buat si A, si B juga begitu, si C dan seterusnya. Bagaimana caranya? Nah, kembali teman-teman. Yang dibikin oleh Odi tadi, yaitu mengenai apa tadi, ada job desk, ada job spec, ini semua menjadi bahan untuk membuat materi training. Dia akan lihat, oh job desk-nya itu mengerjakan ini. Oke, kalau gitu kita bikin pelatihan tentang ini gitu. Ya. Jadi maksud saya Odi yang tadi kerja di awal itu fungsinya sangat luar biasa. Tidak hanya sekedar untuk struktur, tapi juga nanti akan dimanfaatkan oleh orang training di dalam membuat pelatihan-pelatihan agar semua jabatan yang ada itu bisa menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik, gitu ya. Nah, jadi bicara mengenai training, tugasnya dalam membuat perencanaan adalah bagaimana dia menganalisa semua job desk, job spec yang dari Odi dikelola sehingga muncullah nanti jadi kurikulum untuk perusahaan, kurikulum materi untuk misalkan pelatihan untuk marketing, untuk finance, untuk fungsi SDM dan sebagainya ya. Kira-kira seperti itu training. Sedangkan development teman-teman sekalian itu tadi bagaimana si HRD bisa memilih. Ini kan jabatan ini banyak nih yang sejajar. Ya, banyak sekali. Dia pilih yang terbaik, namanya talent management. Ya, talent management itu talent tuh orang-orang yang bakat, orang yang hebat. Jadi dari sejumlah operator yang ada di sini mungkin ada 10 orang, dipilih 1-2 orang untuk dikembangkan supaya nanti bisa menjadi supervisor. Begitu juga di sini supervisor kan ada 1, 2, 3 sampai 7 supervisor misalnya. Dicari talent yang paling bagus, mungkin 2 orang lalu dikembangkan di training supaya apa? Bisa menduduki posisi manajer gitu. Kira-kira seperti itu. Siapa di antara Anda yang akan menjelaskan lagi tentang
Training and development. Kita belum succession planning, belum. Training and development dulu. Ya. Silakan, siapa yang bisa menjelaskan ulang apa itu bedanya training dan development dan untuk apa? Coba. Silakan Pak Yudi Hendra. Nah, jadi training itu proses pembelajaran terhadap karyawan, Pak. Seperti proses adanya pelatihan-pelatihan kerja, Pak. Ya. Sedangkan development itu penyiapan individu dalam kesiapan mengembang tanggung jawab, Pak, yang kemungkinan akan berbeda-beda, Pak. Seperti yang Bapak terangkan tadi, kemungkinan dalam proses promosi jabatan ke depannya, Pak. Oke, good. Thank you, Pak Yudi. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ibu Rizka Apriani, silakan. Pak, di rumah agak berisik sedikit, Pak. Kalau mengenai training sendiri, itu adalah tadi proses mungkin pelatihan untuk para karyawan yang terhadap tugas yang sedang dijalankan. Kalau untuk development itu adalah pengembangan, bisa jadi untuk karyawan ataupun manajer dan lain-lain, tapi untuk pengembangan bikin promosi jabatan ke depan. Oke. Baik. Saya sekarang mau bertanya ke teman-teman tentang succession planning. Apa yang Anda tahu tentang succession planning? Silakan ditulis di chat box. Apa itu succession planning? Apa itu succession planning? Ya. Apa itu succession planning? Ada yang tahu? Ya. Strategi atau rencana-rencana yang dibuat perusahaan untuk jangka panjang. Kenapa? Izin, Pak. Ulangi, Bu. Strategi atau rencana-rencana yang dibuat oleh perusahaan untuk untuk masa yang akan datang, Pak. Dengan menggunakan semua sumber daya dengan memberdayakan sumber daya yang ada. Oke. Pak siapa tadi? Pak Fajir ya? Izin, Pak. Ya, Pak Farid. Ya. Succession planning yaitu bisa kita artikan di sini yaitu proses untuk mengisi posisi yang ada pada suatu organisasi yang dipilih dari beberapa kandidat-kandidat yang potensial dan dilakukan suatu proses seleksi dan pembekalan kandidat agar siap dalam mengisi posisi yang dibutuhkan tersebut, gitu Pak. Oke. Lebih mengerucut lagi, coba Pak Rusdi. Izin Pak. Ya silakan. Izin Pak. Ayo Pak Rusdi. Nando Pak. Oh. Pak siapa? Fernando Pak. Pak Fernando dulu ya. Oke silakan. Ini Pak, succession planning bisa dikatakan rencana dalam mengembangkan potensi dan kemampuan karyawan yang dilakukan oleh perusahaan, Pak. Oke. Ya, teman-teman sekalian, simpelnya, mungkin teman-teman pernah mendengar suksesor gitu ya. Jadi succession planning itu lebih ke arah begini. Kan perusahaan itu atau organisasi itu ketika dia berjalan tidak boleh tergantung sama orang. Artinya kan orang itu, pegawai itu bisa aja dia meninggal. Bisa pensiun, bisa sakit,
apalagi bisa kena pidana gitu, macam-macam lah kan, artinya hilang nih dari perusahaan, hilang dari organisasi kita. Kalau sampai orang itu hilang, jangan sampai bangkrut perusahaan, jangan sampai organisasi terganggu. Makanya ada namanya succession planning. Maksudnya begini, dalam organisasi itu ada yang namanya key position, ya, ada yang namanya jabatan-jabatan kunci yang tidak boleh tidak ada orang, itu harus ada orangnya. Karena kalau orangnya tidak ada, itu bisa membuat bisnisnya hancur. Misalnya, bisnis masakan rendang. Misalnya. Ketika kita bisnis masakan rendang, maka key positionnya adalah orang yang ahli masaknya. Oh, gitu kan? Ini nih, posisi ini nih, jago masak rendangnya gitu misalnya. Nah, perusahaan melalui HRD, melalui bagian SDM harus mikirin bagaimana kalau suatu saat terjadi apa-apa dengan orang ini, gitu, itu tidak sampai membuat bangkrut ini restorannya. Tidak ada lagi yang bisa masak rendang, kan gitu. Makanya harus ada namanya succession planning. Succession itu artinya untuk jabatan-jabatan penting harus ada suksesor. Suksesor artinya calon pengganti. Jadi perencanaan menyiapkan pengganti gitu. Jadi setiap jabatan penting harus ada suksesornya. Jadi si ini punya anak buah misalkan 3. Ada ini manajer. Ada 3 supervisor A, supervisor B, supervisor C. Nah, dari ketiga supervisor ini harus dipilih salah satu yang memang paling potensial, paling mungkin karena punya kemampuan untuk menggantikan orang ini, gitu. Artinya perusahaan si restoran tadi betul-betul dia aman. Kalaupun terjadi apa-apa dengan orang ini, mau pensiun, mau meninggal, mau sakit, mau terpidana atau apa, maka restoran tetap jalan. Kenapa? Sudah ditunjuk bahwa si A ini adalah sebagai suksesor. Dia tahu sebagai suksesor, tapi dia tetap sebagai anak buah di sini. Tapi dia dipersiapkan terus, dikasih pelatihan-pelatihan tambahan, dikasih training, disuruh ikut workshop segala macam. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan project, dia yang suruh mimpin sebagai PIC misalnya. Ini semua teman-teman adalah disebut dengan suksesor, agar dia siap untuk suatu saat mereplace orang ini. Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Sampai di sini bagaimana pemahaman tentang succession planning? Jelas tidak? Jelas Pak, tidak? izin, Pak. Tidak Izin, jelas? Oh ya, Bu Yeni ini. Jadi suksesor ini memang cuma satu orang kira-kira yang dipersiapkan itu, Pak? Biasanya, Pak? Suksesor itu biasanya di setiap di setiap fungsi-fungsi penting itu selalu ada. Ya, satu fungsi satu orang. Yang harus senantiasa ada. Ya, boleh nggak lebih dari satu? Nggak apa-apa, tapi minimal satu orang. Jadi betul-betul si organisasi itu, si perusahaan itu, si lembaga itu tidak, kan ada tuh gara-gara si A pensiun lalu drop kinerjanya gitu. Gara-gara orangnya kemana meninggal, udah langsung turun tuh, nggak ada lagi prestasi bagus dari lembaga tersebut misalnya. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Jadi harus betul-betul tidak tergantung kepada individu, tapi betul-betul tergantung kepada sistem, ya. Oleh karena itu di setiap jabatan-jabatan penting harus ada suksesornya, minimal satu orang. Boleh lebih dari satu silahkan. Ya. Oke, ada lagi? Siapa yang punya pengalaman jadi suksesor? Pernah jadi suksesor nggak? Pernah, Pak. Nah, di mana Pak James Ricci jadi suksesor? Di kantor, Pak. Kapan? Tahun 2016, Pak.
Oke, coba diceritakan. Pertama, jabatan Anda saat itu apa, lalu yang akan ditempati berikutnya posisi apa, sama apa yang diberikan atau dipersiapkan terhadap Pak James. Terima kasih Pak. Gini Pak, ini pembahasannya sangat menarik, yaitu tentang dari proses rekrutmen, selection, terus placement, dan advance-nya sekarang ya succession planning kan begitu Pak. Itu tingkatannya. Dan hal itulah yang sebenarnya terjadi di organisasi saya Pak. Di mana pada dasarnya rekrutmen awalnya adalah seorang penjaga tahanan begitu loh Pak. Tapi dalam pelaksanaannya nanti akan dibebani dengan tugas-tugas administrasi yang notabene itu bukan termasuk dalam tupoksi dari yang bersangkutan sebagai penjaga tahanan gitu loh Pak. Nah, hal itu terjadi pada diri saya sekarang Pak. Tahun 2016 saya dulu masih di posisi penjaga tahanan gitu. Lalu saya diplot untuk mengerjakan tugas administrasi gitu. Nah, sekarangnya pusingnya saya Pak, regenerasi atau duplikasi yang ini saya stuck di sini Pak, nggak bisa kemana-mana. Sementara buat karir juga nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu loh. Nah, yang terjadi yang Bapak bahas barusan memang sangat menyentuh sekali buat saya Pak gitu loh. Jadi waktu itu diplot saya buat mengerjakan pekerjaan yang di luar tupoksi saya, sampai saat ini terjebak nih Pak, stuck di sini. Dan melakukan regenerasi istilahnya, mencari suksesor baru, saya juga kesulitan karena ada peraturan dari Menpan RB yang baru bahwasanya kalau mereka tupoksinya di penjaga tahanan, mereka nggak bisa digeser lagi Pak sekarang gitu. Nah jadi puyeng juga Pak. Mencari suksesor baru, sementara yang lain gak ada yang mau, boro-boro di administrasi, mereka bilang begitu Pak. Mohon petunjuk dan pencerahannya Pak. Secara struktur apa namanya apa? Pak James berarti sekarang apa? Kepala tahanan ya? Kepala rutan? Enggak Pak, saya kepala rutan ketinggian Pak. Apa posisimu apa? Posisi saya sekarang tepatnya bendahara pengeluaran. Oh, bendahara pengeluaran. Tapi merangkup administrasinya seabrek-abrek ya saya Pak. Ya bagus lah, nggak apa-apa. Kalau kerjaan banyak kan bersyukur. Bersyukur Pak, bersyukur sih Pak. Iya. Orang gini. susah cari kerjaan, kita banyak kerjaan banyak banget gitu loh Pak. Pertanyaannya kan simpel. Apakah mau capek bekerja atau cari kerja? Nah, kan? Mending capek kerja kan daripada capek cari kerja, ya kan? Ya kalau bahasa Minangnya elok lah panik kerajo daripada panik cari muko Pak. Ya, iko, nggak ngerti saya. Ya. Ya artinya Pak James itu menurut saya itu bisa mengena kepada siapa saja lah yang merasa bahwa aduh saya terbebani banyak kerjaan nih gitu kan. Jangan-jangan bahkan ini di luar tupoksi saya gitu. Tapi kembali ya, kalau kita sebagai orang yang beragama, teman-teman jangan takut untuk menjalankan tugas-tugas di luar tupoksi. Lillahi ta'ala saja, kerjakan yang terbaik sebisa kita, ya kan? Toh Tuhan tidak tidur. Jangan lupa berdoa terus, berikan yang terbaik dengan kerjaan kitanya itu nanti ada saja jalan. Ya, jangan mendikte hari ini, jangan khawatir dengan kondisi hari ini. Jangan dulu langsung negatif thinking terhadap situasi hari ini, jangan. Positif saja terus. Ya, nanti akan ada ketemu jalan. Ya. Jadi kaitan dengan bahasan kita tadi, ya. Pak Rizky Auba tolong di-mute. Udah, oke. Jadi apa namanya? Kalau kita hari ini di posisi level 2, di level kita ini ada berapa orang? Misalnya ada 5 orang, ada berapa orang gitu. Bagaimana di level kita ini kita bisa terpilih menjadi calon yang untuk menduduki posisi di atas. Gitu. Ada yang terang-terangan disebutin, oh kamu ditunjuk nanti jadi calon ini ya pengganti, kamu disiapin. Ada. Kalau organisasi yang sudah besar kayak Unilever, kayak apa ya? Itu Pertamina mungkin mereka sudah diumumkan, suksesor itu diumumkan. Jabatan ini si A, nanti suksesornya si B yang sekarang sedang di posisi ini. Gitu. Jadi betul-betul open. Semua orang well informed, semua orang tahu, oh nanti karir saya akan ke sana.
Saya akan berlomba-lomba terus gitu. Tapi ada juga yang perusahaannya menyimpan, diam-diam saja. Oh, pokoknya kalau ada apa-apa dengan dia, itu sudah kita siapkan si Anu untuk penggantinya sebagai suksesornya gitu. Tapi poinnya teman-teman dalam pembelajaran kita hari ini adalah kalau kita sebagai orang SDM, kita harus memastikan bahwa setiap jabatan penting yang ada di organisasi kita itu harus ada suksesornya. Supaya bila terjadi sesuatu dengan dia, perusahaannya aman, lembaganya aman. Kira-kira begitu. Boleh satu pertanyaan lagi sebelum kita istirahat? Pak. Ya, silakan. Kan tadi kita mempersiapkan suksesor. Sebagai orang SDM, bagaimana caranya kita mempersiapkan suksesor itu? Bentuk-bentuk konkretnya seperti apa, Pak? Good. Baik. Bagaimana bentuk konkretnya menyiapkan suksesor itu? Konkretnya begini. Kalau ini jabatan di atasnya, ini ada jabatan di bawah, ada 5 orang, maka kita harus siapkan. Misalnya 1, penilaian kinerja. Itu 2 tahun terakhir. Si ini misalkan tahun sebelumnya B, terus C. Tahun sebelumnya B, sekarang B lagi. Tahun sebelumnya A, terus B. Ini A lagi, ya kan? Ini B, terus A, kan gitu. Ini baru dari kinerja nih. Berarti dari kelima orang ini kan jelek. Dari B malah ke C. Ini B dan B, ini belum pernah A, jelek. Ini malah menurun dari A ke B gitu kan. Ah, ini konsisten nih, bagus. Ini cenderung bagus karena dari B ke A bisa terus bertahan bagus. Ini kan berarti 2 kandidat ini masuk dulu pilihan. Baru 1 kan. Yang kedua, lihat dari aspek kemampuan leadership-nya, kemampuan komunikasinya, kemampuan mempengaruhi orang, presentasinya bagaimana. Ini semua diukur. Ya. Ini tentu harus panel. Biasanya panel artinya beberapa orang senior duduk bareng yang tidak punya kepentingan supaya tidak ada subjektivitas, nanti akan memilih. Jadi ditanya detailnya seperti apa, seperti ini. Jadi betul-betul objektif, dicari berdasarkan prestasi dia selama ini, kinerjanya seperti apa, maka lalu dipanelkan, didiskusikan siapa yang paling tepat. Kalau gimana Pak, ini sama-sama A, segala macamnya sama. Persyaratan ininya juga, leadership-nya bagus, komunikasi bagus, semua sama persis. Cek umur gitu kan. Cek umur. Cek, nanti soft skill larinya teman-teman, banyak-banyak soft skill ya. Soft skill nanti larinya. Bagaimana sikap dia terhadap keberagaman, apa dia terlalu egois, terlalu mementingkan kelompoknya, dia tidak open mind, dia sulit menerima pendapat orang, itu akan menjadi dicek semua tuh. Sampai pada ujungnya kita menjatuhkan pilihan si A atau si B. Tentu tidak akan ketemu yang sempurna, tapi setidaknya yang paling mendekati, yang paling sedikit area pengembangannya, development areanya paling sedikit. Misalkan si A ini tinggal kekurangannya kemampuan komunikasi yang kurang. Si B bagus, tapi kurangnya dikit dia masalah manajerial misalnya gitu. Nah ini nanti setelah ketahuan begini, oh berarti dia ikutan training ini, dikasih tugas, job assignment, atau diapakan gitu. Artinya harus ada nanti development area, dikembangkan lagi orang itu. Karena nggak mungkin langsung 100% oke, full, semuanya persis. Udah bisa menduduki langsung ke sini, itu sulit. Ya, jadi gitu teman-teman sekalian, itu teknis detailnya bagaimana cara menyiapkan suksesor. Ya, baik, udah jam 15.30, kita sholat asar dulu. Biasanya linknya tetap aja kan, open kan? Ya Pak, open ya, Pak. Tetap aja Pak. Open aja ya. Jadi silakan di close dulu kameranya, suaranya di mute. Nanti kembali lagi tepat jam 4.00 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sedikit kali Pak, belum 15 menit tadi. Tadi baru perkenalan nama baru Pak. Kenalan tadi Pak. Iya Pak, terlalu cepat Pak. Ini baru pertama waktu Pak. Masih silaturahmi tadi Pak. Pak, tambahan waktu. Oke. Kami kebetulan belum saling kenal Pak. Belum pernah ketemu. Iya, silaturahmi baru tadi Pak.
Oh, belum pernah ketemu ya? Pernah. Iya. Setelah Grup B, Pak. Karena sebelumnya ini Kelas A, kelas B gabung, Pak. Oh, campur-campur Kan ini ya. campur kelas A, Pak. Jadi ini pertama Oh, kali kita diskusi. Jadi kita betul. ya perkenalan dulu, tanya ini kan nggak enak langsung diskusi aja, nggak ada AIU-nya. Kenalannya jangan lama-lama lah. Nah. HP-nya lama, Pak. Cari chemistry-nya lah dulu, Pak. Oke, berarti saya kasih kesempatan 5 grup, masing-masing 5 menit maksimal, berarti 25 menit. Selesai sampai jam 5. Ayo, grup 1, siapa tadi? Sama aja lah, siapa aja dulu boleh. Tapi sebutin dulu anggotanya siapa aja ya. Mau unjuk tangan atau ditunjuk? Oke, Pak. Oke, silakan Bu Widi. Siapa aja anggotanya jelasin. Grup 1 tadi kita ada 8 orang. Widi Apriani, Fitria Ekawati, Asrulsa, Pak Andra, Noptapia Susanti, Aprileni, sama Rio Jonata Purba. Jadi kita setelah kita tanya-tanya, kebetulan teman-teman ini banyak kan kerjanya di pemerintahan, Pak, di PNS. Jadi kalau untuk ini kan biasanya PNS kan udah punya inti sendiri ya, Pak ya, apa maksudnya aturan-aturan sendiri. Jadi kita tadi kebetulan Bang Fauzan Hafiz ini kan pengusaha. Jadi kita ngambil dari usahanya Bang Fauzan Hafiz Biaro atau Center, Pak, yang bergerak di bidang repair, Star Wars, pouring, balancing gitu ya, Bang ya. Terus rencananya ke depan tahun 2021 bengkelnya Bang Fauzan Hafiz ini kan ingin menjadi bagian one stop service kayak gitu. Dan ada beberapa bagian yang belum ada, yaitu servis mekanik dan servis mesin. Maka untuk di tahun 2021 ada rencana untuk merekrut tenaga ahli dalam bidang mekanik dan dalam bidang servis mesin, Pak. Jadi selama ini kan untuk perekrutannya itu kan dari yang kenal-kenal aja gitu, yang terus direkomendasikan oleh keluarga atau yang sudah bekerja di bengkel sendiri. Nah, jadi untuk rekrutmennya itu tadi untuk organisasi developmentnya ya, Pak ya, untuk rencana tahun 2021 itu Bang Andi pengen menjadi bengkel yang one stop service untuk Biaro Auto Center. Terus untuk tenaganya itu, untuk perekrutannya itu kalau biasanya itu hanya dari yang biasa-biasa aja tadi, jadi sekarang ada rencananya mungkin dipasang di media online, Pak, dan media sosial, biar jangkauan perekrutannya itu lebih luas lagi, sehingga Biaro Auto Center ini mendapatkan kandidat-kandidat yang baik lagi. Nah, terus karena untuk posisi karyawan karena pandemi ini kan ada beberapa yang dirumahkan karena corona. Jadi Biaro Auto Center ini kekurangan untuk saat ini kekurangan pegawai. Nah, jadi ada rencananya untuk mentrainingkan lagi karyawan yang direkrut itu, Pak. Jadi semakin banyak yang kandidat terbaik itu kan semakin mudah untuk menyeleksi untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Terus rencananya tadi kita belum selesai ini ya, Pak. Belum selesai diskusi. Bang Fauzan Hafiz mungkin ada tambahan, Bang, silakan, Bang, dan teman-teman yang lain silakan. Jadi mungkin dengan selesainya virus, mudah-mudahan COVID-19 ini berakhir di tahun 2020 ini, ya ke depan kita bisa melakukan pengembangan lagi dalam perusahaan, kita bisa evaluasi dan juga adaptasi dengan kondisi yang ada. Terus sekarang memang dengan berlangsungnya virus ini, daya beli konsumen yang biasanya cukup baik, cukup bagus, kalau sekarang memang pada jauh berkurang. Jadi mungkin
penyesuaian yang akan dilakukan, kita juga tidak bisa bergerak cepatnya. Kalau kita lakukan dengan cepatnya, tentu butuh biaya, dan biayanya belum bisa di-cover dengan kondisi yang ada. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Silakan Pak Ya, Asrul, teman. ada yang Ya, tambahan ya, lagi? boleh. Lain? Ada. Ya. Nah, begini Pak, tadi setelah kami diskusi bersama-sama tadi, kan sebelumnya perusahaan dari Pak Hafiz ini dalam melakukan rekrutmen karyawan biasanya dengan orang-orang tertentu aja gitu kan, dan spesifiknya sudah ada gitu kan. Rencananya dari Pak Hafiz untuk tahun 2021 ini akan untuk pengembangan karir akan dilaksanakan 2021. Nah, medanya dilakukan secara profesional sesuai dengan standarnya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Irian, Ada yang lain? masih ada waktunya kan Pak? Ya, silakan. Oke, kalau nggak ada, ya ada yang mau tambah teman-teman? Yang kelompok 1? Oke, kalau nggak ada, terima kasih Pak. Baik, yang pasti teman-teman ini kan kita mungkin tidak lari ke kontennya ya, itu kan Pak Hafiz mau bisnis, menurut saya itu bagus. Yang penting kita doakan bersama sukses gitu ya. Yang penting tadi pembelajarannya yang harus kita pastiin adalah ketika kita berencana mengembangkan bisnis, tentu dipastikan OD-nya itu harus detail ya. Jadi tidak sekedar mau menambah orang, tapi sebutin posisi apa yang akan ditambah, pekerjaan yang ngapain, jumlahnya berapa gitu ya. Termasuk speknya tadi harus supaya dia bisa menjadi one stop service kan pelayanannya harus bagus. Tentu harus dicari orang yang sudah bisa melakukan pekerjaan tersebut dengan baik misalnya gitu ya. Oke, baik. Sekarang grup kedua. Dua, Pak. Kelompok kami, Pak. Kelompok 2, Pak. Ya, silakan Bu siapa? Bu Yevi, Pak. Yevi, silakan Bu Yevi. Ya. Oke deh. Terima kasih Pak kesempatannya. Kami kelompok 2 Pak terdiri dari Fajrin Febria, Yevi, Susilawati, James, Arif Afandi, Fahru Rozi, Yeni, Ivo Novita. Kayaknya tadi diskusi kami sebetulnya belum kelar sih Pak. Cuman biarlah saya coba aja, mungkin nanti teman-teman akan menambahkan. Yang ODI nih Pak, yang ODI ini kan adalah lebih ke perencanaan struktur organisasi yang menghasilkan nanti adalah pengembangan, baik itu pengembangan yang ke depannya. Ini sebagai acuannya kami jadikan patokannya Dinas Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Pak. Dia kan merupakan organisasi baru nih Pak, pecahan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Kalau dari awalnya Pak itu merupakan pengembangan dari Dinas Pendidikan Provinsi yang awal berdirinya itu tipe B itu Pak, tipe B dengan struktura yang ada di sana cuma 2, kepala cabang dan kasubag umum. Namun dalam pelaksanaan setelah dievaluasi, ternyata dalam pelaksanaan pekerjaannya dengan tipe B dengan beban kerja yang banyak, kami mengelola Bukit Tinggi, Agam, dan Padang Panjang. Itu ada 92 sekolah dengan 1.800 ASN yang ada. Dan itu memang tidak bisa maksimal Pak. Itu makanya kami melakukan untuk perubahan tipe. Jadi sekarang sudah dijadikan tipe A dengan penambahan 2 jabatan struktural, yaitu Kasih SMA, SMK SLB dan Kasih SMA. Cuman untuk 2021 rencana masih akan terus dikembangkan Pak, dengan adanya 4 jabatan struktural sekarang itu masih agak kewalahan Pak. Rencana kedepannya mau dikembangkan untuk perencanaan atau perencanaan yang berdiri sendiri Pak. Karena dalam cabang dinas wilayah 1 ini kami mengelola dana lebih dari 11M 1 tahunnya gitu. Jadi memang kedepannya kami ingin lebih mengembangkan. Nah silakan teman-teman yang bagian yang untuk rekrutmen
Ya, makasih Bu Yevi. Di sini saya kebagian tugas menjelaskan proses dari rekrutmen ini Pak, rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Nanti di organisasi ini kami akan 2021 karena sekarang 2021 ini rencanakan akan mulai proses tatap muka di sekolah Pak. Jadi karena organisasi kami baru, jadi akan melakukan proses rekrutmen, dibutuhkan kurang lebih sekitar 4 orang pengumpul dan pengolah data. Itu untuk tahun 2021 ini Pak. Dan operator komputer dibutuhkan sekitar 2 orang. Dan proses seleksinya ini kami nanti akan mengajukan mengajukan kalau di organisasi daerah itu biasanya ada pelaan staf Pak. Jadi kita mengajukan dulu pelaan staf melalui sekda dan ditentukan jumlah berapa orang yang akan nanti direkrut yang diperlukan, dan juga akan ditentukan dengan cara analisis jabatan Pak. Nah itu nanti akan jelas berapa orang yang akan diperlukan, dan proses penempatannya nanti sesuai dengan apa yang diperlukan melalui analisis jabatan tadi. Mungkin begitu yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau nambahkan dari Ibu Ivo kali? Lanjut, Pak James. Training. Selanjutnya saya Pak. Saya akan bahas tentang training dan development-nya Pak. Selama ini banyak orang beranggapan bahwasanya pelatihan dan pengembangan merupakan satu hal yang sama. Padahal terdapat beberapa perbedaan mendasar antara keduanya Pak. Secara umum, development diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang lebih tinggi dalam sebuah organisasi. Sementara pelatihan adalah sebuah program yang terencana untuk memfasilitasi seorang belajar dan mengembangkan skill dan kompetensinya. Setidaknya di antara keduanya ada 3 buah perbedaan mendasar, Pak. Yang pertama adalah berdasarkan fokus tujuannya. Training mengatasi masalah-masalah. Kalau yang fokus tujuannya, training ini mengatasi masalah kurangnya skill atau kompetensi. Sementara pengembangan dilakukan untuk mengembangkan kemampuan, kepemimpinan, judgment, sense bisnis, atau meningkatkan kapasitas dalam menghadapi tugas. Kedua adalah berdasarkan jangka waktunya. Pelatihan lebih menitik beratkan pada tuntutan kebutuhan keterampilan. Sementara yang di satu sisi lain, kalau itu development adalah bagaimana karyawannya memiliki pemahaman akan semangat dan nilai-nilai organisasi. Dan selanjutnya adalah berdasarkan pengukuran efektivitasnya. Apabila efektivitas pelatihan dapat diukur melalui poin reaksi pembelajaran dan aplikasinya, sementara di development akan lebih menitik beratkan pada kebutuhan organisasi, akan talenta-talenta baru yang siap untuk mengisi posisi yang kosong. Demikian, Pak. Ya. Oke. Cukup, saya senang teman-teman. Poin saya adalah bagaimana memahami clear antara 4 poin yang kita jelaskan tadi ya. Itu oke. Next, grup 3 silakan. 5 menit waktu Anda. Bu Isnanda silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terdiri dari Ibu Ainung, Rika Putri Gemini, Yudia Hendra, Olivia, sama Astabrata, Pak. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tempat saya bekerja, Pak, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dalam new normal. Dengan adanya new normal sekarang, maka kegiatan-kegiatan sebelumnya agak berubah sejak new normal. Dengan kata lain, kami perlu melakukan analisis beban kerja kembali. Soalnya kemarin kita melakukan secara manual, sekarang kita melakukan dengan IT. Otomatis kita akan kekurangan mungkin orang-orang yang mengerti IT. Kalau di PNS untuk melakukan OD-nya kita melakukan budgeting. Setelah budgeting nantinya kita akan mengajukan formasi untuk mengisi jabatan-jabatan yang belum ada orangnya, Pak. Dengan mengajukan ke
Menpan ya Pak ya. Kemudian rekrutmen, seleksi dan penempatan itu biasanya kita udah diatur standar oleh pemerintah. Kita hanya mengusulkan formasi yang kurang di instansi kita. Begitu Pak. Karena adanya new normal, berarti kita kan lebih banyak menggunakan aplikasi sehingga kita memerlukan banyak sekali operator-operator. Dengan begitu, kita harus melakukan training untuk operator-operator tersebut. Kalau kita tidak melakukan training, otomatis mereka tidak dapat bekerja seperti yang diharapkan oleh Satker, Pak. Kemudian kita melakukan pengembangan kepada operator-operator lama, mungkin Pak, kita akan melakukan development kepada mereka supaya bisa mereka menggantikan nantinya yang di atas mereka, tetapi masih dalam bidang yang sama, Pak. Mungkin development-nya akan diberikan kepada bawahan untuk mengisi jabatan di atasnya di bidang yang sama, bukan kita tidak mengambil ke bidang yang lain. Kemudian untuk successful planning, kebetulan saya ini Pak bendahara pengeluaran, saya cuma satu-satunya PNS yang memiliki BNT. Saat ini saya merasa sudah jenuh dan saya tidak bisa diganti karena tidak ada PNS lain yang mempunyai sertifikat tersebut, Pak. Jadi untuk tahun 2021 kami berencana akan memberikan memfasilitasi teman-teman yang lainnya untuk mengikuti pelatihan BMT. Kemudian Pak, untuk new normalnya kayaknya untuk pelatihan-pelatihan, development dan yang lainnya, rekrutmen, seleksi dan penempatan itu Pak, kita melakukan dengan online Pak. Tidak bisa, dulu kan kita langsung nih ketemuan langsung adakan sidang atau apa Pak. Sekarang kan kita tidak bisa lagi, kita menggunakan fasilitas IT. Mungkin itu dari saya Pak, kita minta pendapat dari teman-teman saya yang lain Pak, Bu Ainun atau Bu Rika Pak. Boleh satu menit lagi silakan kalau ada yang nambahin. Ada. Pak Yudi, Oke. Pak Yudi. Oke, nggak apa-apa. Cukup, Bu Isnada. Thank you. Grup 3. Grup 4 silakan. Siapa grup 4? Saya Pak. Silakan. Ya. Dari grup saya itu ada saya Pak Marini Romarta, kemudian ada Farid Hersa, ada Fernando Mendiga, Muhammad Isnaini, Galuh Ajeng, Ibu Reni Astuti, dan Bapak Reza Pak. Ya, silakan Bu. Ya, hasil diskusi kelompok kami tadi kami, memutuskan Pak untuk mengambil di PKSDM Kota Payakumbuh, Bapak Farid bekerja Pak. Di mana diskusi kami tadi kalau tentang OD, rencana yang akan dilakukan, melakukan analisis beban kerja, di mana outputnya nanti jumlah kebutuhan pegawai yang dibutuhkan pada organisasi. Kemudian rencana selanjutnya itu menyusut analisa kebutuhan organisasi Pak, di mana nantinya kami di sana akan menambahkan jabatan atau semacam restrukturisasi organisasi Pak. Ada jabatan baru begitu, yang disesuaikan dengan perkembangan organisasi. Kalau dari OD dari saya Pak. Kemudian yang kalau rekrutmen selection kami minta pada Bapak Farid untuk. Baiklah Pak, izin menyampaikan yang bagian saya yaitu rekrutmen, selection, dan placement. Itu untuk rekrutmen yaitu agar kita mendapatkan kualitas dari SDM itu yang terbaik. Sebagusnya kita memulai dari menjaring putra-putra daerah di mana tempat perusahaan itu ada untuk dapat menjaring putra-putra daerah tersebut yang mempunyai prestasi Pak untuk diberikan beasiswa, dan setelah nantinya lulus dan dengan menyelesaikan pendidikannya dengan baik itu nantinya bisa direkrut tujuan sampai masyarakat kita yang mempunyai prestasi tapi tidak bisa bekerja alias menganggur karena tidak adanya yang yang memfasilitasi mereka dalam mendapatkan pendidikan yang baik.
Dan yang selanjutnya yaitu seleksi. Seleksi sepatutnya dilakukan seiring dengan perkembangan zaman, yaitu dilakukan dengan IT Pak, atau ada bisa kita lihat untuk rekrutmen seleksi CPNS yang dilakukan sekarang itu dilakukan dengan CAT, Computer Analysis System Pak. Nantinya dilakukan secara komputerisasi itu agar tidak bisa dilakukan kecurangan-kecurangan yang terjadi, beda dengan manual yang syarat akan kecurangan yang begitu mudahnya orang melakukan kecurangan dengan cara-cara manual Pak. Dan selanjutnya itu placement yang idealnya kita dapat memposisikan seorang atau menempatkan seseorang pegawai itu sesuai dengan kompetensinya Pak. Sesuai dengan kompetensinya, yaitu seseorang yang bisa kita lihat dari latar belakang pendidikannya Pak, dan pengalaman-pengalamannya. Mungkin itu dari saya Pak. Untuk selanjutnya training dan development succession akan dijelaskan oleh rekan saya M. Isnaini Pak. Sekian, terima kasih. Oke. Ayo 1 menit. Ya baik Pak, meneruskan Pak dari kelompok kami tadi Pak. Mungkin saya di sini akan menjelaskan pembahasan kami tadi di employee relation Pak. Oke. Nah, ya, ini juga terkait Pak dengan rencana apa yang akan kita lakukan pada tahun baru, tahun 2021. Mungkin agak berbeda Pak dari tahun-tahun sebelumnya, karena tahun-tahun sebelumnya kita juga udah untuk kekeluargaan dalam tim kita di organisasi Pak, di perusahaan. Nah, kita di akhir tahun itu udah sering kita melakukan family gathering, yang memang dari perusahaan memang itu sudah baratnya sudah turun menurun Pak, udah ada gitu, dan itu pun pembiayaannya juga itu dari kita, bukan dari perusahaan, dari kita untuk kita Pak. Jadi kita bisa melibatkan seluruh keluarga untuk melakukan employee relation tadi Pak. Selain itu di tahun-tahun sebelumnya kita belum melibatkan keluarga, di tahun 2021 mungkin kita akan melibatkan keluarga, anak, gitu Pak. Oke. Itu Pak, rencana kita di tahun 2021 Pak. Terima kasih Pak. Ya, employee relation itu termasuk event-event ya, Agustusan bikin lomba gitu kan, Hari Kartinian lomba pakai baju Kartini gitu kan, Hari Batik pakai batik, lomba dipilih karyawan yang paling bagus batiknya gitu kan. Intinya betul-betul bikin bagaimana suasana itu heboh dan ceria lah di dalam perusahaan ya. Ya Pak. Baik, thank you grup 4. Terakhir sekarang grup 5 silakan. Baiklah, kami dari kelompok 4 Pak, yang terdiri dari Werma Deni, Rizky 5 apa 4? Grup 5 kan? Terakhir Pak, 5. Ya. Werma Deni, Rizky Alba, Fatma Nafita, Desmi Hardi, Isra Jusweldi, Sinanda, Rizka Afiani, dan saya sendiri Michael Pak. Jadi kami memilih yang PNS-nya Pak, dari Bapelitbang, gimana cara merekrutmennya. Jadi prosesnya Pak, kalau OJ ini kita harus menganalisa beban kerja, menganalisa kebutuhan organisasi Pak. Jadi kalau di Pemda ini Pak, kalau kebutuhan kita akan merekrut PNS ini harus ada anjak dari organisasi tersebut, lalu diserahkan ke organisasi dan diproses di BKPSDM dan dilanjutkan ke Kemenpan RB Pak. Jadi cara merekrutmennya itu Pak, bagaimana seleksi sekarang kan online Pak. Jadi harus semua sistem online gitu Pak. Untuk tahun yang kedepannya memang harus sesuai dana Pak. Kalau misalnya dana kita itu tidak dipotong atau refocusing, mungkin bisa kita melanjutkan ke depannya Pak, kayak pengadaan-pengadaan, pelatihan-pelatihan. Sementara di tahun ini semua diklat PIM 4, PIM 3 tidak bisa terrealisasi Pak, karena
dana untuk itu tidak ada Pak. Dan mungkin ada tambahan dari Ibu Epi. Ya Pak, mungkin sedikit tambahan dari saya Pak Fatman Novita, melanjutkan dari yang dijelaskan Ibu Mai Kalsum tadi. Jadi kalau di Pemda ini kan kita sudah menyusun rencana-rencana dan anggaran yang kita lakukan di 2021 nantinya. Karena masih dalam situasi COVID, jadi kita tidak bisa menganggarkan pendidikan pelatihan untuk pengembangan dari staf-staf yang tadi kita butuhkan dan telah kita rekrutmen dari BKD. Kemudian sudah ditempatkan di Bapelitbang sebagai OPD yang kita contohkan. Namun pada tahun 2021 mungkin belum bisa direncanakan untuk pengembangannya, baik itu untuk pelatihannya, pendidikan keahliannya. Mungkin baru kita bisa melakukan pelatihan-pelatihan di dalam kantor saja. Dan kemudian mungkin insya Allah di 2022 atau 2021 di dana perubahan bisa kita tambahkan kepelatihannya dalam rangka pengembangan diri untuk meningkatkan karirnya. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak. Baik. Mungkin teman-teman yang lain. Izin menambahkan, Pak. Silakan, Pak Werma. Ya, Pak. Menambahkan tadi dari Bu Fatma Novita, Pak. Sebenarnya memang sekarang di 2020 untuk penyusunan APBD 2021 kita dihadapkan ke dilema, Pak. Secara teknis kita tidak bisa melaksanakan pertemuan tatap muka, tetapi secara mandatory spending aturan lebih tinggi tetap mengharuskan adanya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Jadi memang khususnya untuk kami di Pasaman masih tetap memenuhi ketentuan mandatori, namun tentang pelaksanaannya masih dalam tahapan penyusunan regulasi sesuai dengan regulasi COVID, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, noted. Baik, memang itu masih menjadi masalah bersama ya, COVID, kita masih belum bisa lepas. Ya, mudah-mudahan segera ada vaksinnya, segera bisa tuntas sehingga kita semua bisa kembali menjalani kehidupan normal kembali gitu ya. Baik, teman-teman, ini baru pembelajaran kita. Saya mencoba teman-teman proses perkuliahan dibikin grup itu udah biasa kan? Belum Pak, baru sekali ini. Kali ini Pak. Kali ini Pak. Langsung Pak. Biasanya udah biasa juga Pak. Aja. Ya. Udah Oke. ada juga Pak kegiatan ini. Ya, kita harus biasa dengan teknologi, kita manfaatkan sebaik mungkin ya. Satu hal yang ingin saya ingatin ke teman-teman adalah kalau kita ingin menguasai human resources, mungkin dibikin targetnya tinggi ya, supaya kalaupun meleset masih tinggi juga kan gitu. Sering saya bilang kan, milikilah impian tuh tinggi supaya kalaupun meleset masih tinggi. Bermimpilah memeluk bulan, kalaupun meleset masih memetik bintang di sekitarnya kan gitu. Mimpilah jadi presiden, kalaupun meleset jadi gubernur, jadi menteri masih tinggi. Kalau mimpinya jadi lurah, meleset jadi RT nanti kan, nah itu terlalu rendah. Jadi mimpi harus tinggi. Nah, terhadap SDM pun sama, mimpilah menjadi konsultan. Gitu. Konsultan itu artinya kita seperti dokter datang ke sebuah perusahaan itu bisa mengecek, memeriksa. Oh, ini ke-HRD-nya harus dibenerin nih, OD-nya nggak jalan nih. Employee relation-nya kurang ini gitu. Jadi kita harus bisa mengakses sebuah perusahaan. Harus bisa mendiagnosa sebuah perusahaan, ketidakberesan tentang ke-HRD-nya itu tentang apa. Sehingga kita di situ bisa berperan, bisa memberi manfaat lebih. Dengan cara menargetkan di konsultan, maka kita pengen belajarnya lebih banyak lagi gitu ya. Tidak sekedar kita dapat gelar S2 ya. Ya walaupun mungkin sekarang kita masih bekerja, sekarang masih punya sumber pendapatan, kan tidak ada salahnya kalau kita juga punya kalau kita punya semacam income tambahan. Kalau teman-teman yang udah S2 kan, saya bisa jadi konsultan nih. Kalau teman-teman yang di rumah sakit, konsultan SDM rumah sakit. Teman-teman yang di sekolah mungkin konsultan SDM sekolah, misalnya seperti itu ya. Jadi betul-betul expert ahli di bidang SDM. Mudah-mudahan ini proses kita belajar ini semakin baik dan teman-teman bisa betul-betul tidak sekedar mendapatkan ijazah, tapi nanti juga memiliki expertise yang bisa dibanggakan di bidang SDM ya. Mungkin itu perkuliahan kita hari ini.
terkait mata kuliah perencanaan dan pengembangan SDM. Nanti slide presentasinya akan di-share oleh Ayu, oleh sekretariat. Lalu pertemuan dengan saya kita masih punya 2 kali lagi terkait bahasan tema ini, gitu ya. Terima kasih, jaga kesehatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, wabarakatuh. Pak. Salam sehat. Banyak, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.